Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Karena mungkin kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran di kesempatan kalian yang lebih nyaman. Boleh nanti kalian mengikuti atau menyimak di pagi hari, siang hari, sore hari. Yang penting kalian bisa saling transfer ilmu. Saya menyampaikan ilmu dengan berbagai macam kondisinya. Semoga dalam keadaan seperti ini kita tetap bisa terus belajar. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu membahas tentang Majapahit. Nah, terkait Majapahit, kemarin kita sudah bahas awal mula Majapahit berawal dari kerajaan Singosari. Nah, waktu itu Singosari itu sendiri ternyata mendapatkan serangan dari kerajaan Mongol, sampai akhirnya Singosari tumbang dan berdirilah kembali kerajaan Kediri. Dan Kediri pun nanti juga dibinasakan juga, dan muncullah Raden Wijaya yang penerus tahta dari Singosari dan mengganti namanya menjadi Majapahit. Kemarin kita sudah membahas sampai pada saat Raden Wijaya menikahi keempat anaknya, anak dari Kertanegara, menikahi keempat anak dari Kertanegara. Ada Tribuaneswari, Narendra Dwita, Raja Paramita, dan Gayatri. Mereka dinikahi dan menjadi raja dengan 4 istri dari anak Kertanegara. Lalu setelah itu Raden Wijaya sebelum menjadi raja sebelum menjadi raja Majapahit, dia sempat meminta bantuan kepada kerajaan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang pada saat itu. Dan syarat agar mau dibantu oleh kerajaan Mongol, Raden Wijaya itu sempat memberikan janji bahwa akan memberikan anak dari Kertanegara, yaitu istrinya Raden Wijaya. Nah, bagaimana kelanjutannya kita akan mulai. Berawal dari Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit. Dan pada saat dia menjadi Raja Majapahit, dia memilih beberapa patih-patihnya yang akan mengawal pemerintahan Raden Wijaya. Dia memilih orang-orang terdekat, diantaranya ada Arya Wiraraja. Dia diangkat menjadi patih dan dia diberikan wilayah kekuasaan di wilayah meneruskannya di Madura. Lalu ada juga yang namanya Nambi, ada Ronggolawe, ada Lembusora, dan juga ada Mahapatih. Nah, di sini Mahapatih itu sebenarnya adalah sebuah tokoh yang tanpa nama. Jadi dari semua kitab tentang kerajaan Majapahit itu ada sosok tokoh yang sangat misteri yang tidak diketahui namanya, tetapi dijuluki sebagai Mahapatih. Yang pertama kita akan bahas adalah istilah patih itu kan semacam kayak menteri-menterinya yang dia mendapatkan sebuah wilayahnya. Nah, di atas patih itu ada yang namanya Mahapatih. Nah, Mahapatih itu adalah dia sebagai patih yang berada di wilayah ibu kotanya. Jadi dia memiliki wilayah kuasanya di sekitar kerajaan utama. Jadi dia yang paling dekat dengan raja, yaitu pada itu adalah Raden Wijaya rajanya. Jadi ada patih, ada Mahapatih. Mahapatih adalah seorang patih yang paling tinggi yang kuasanya berada di wilayah pusat, dan yang lainnya memiliki wilayah masing-masing. Seperti ada Ronggolawe, Arya Wiraraja, Lembusora, dan Nambi. Dan yang diangkat menjadi Mahapatih ini beda ya. Tadi Mahapatih yang saya sebutkan sebagai patih itu adalah hanya anonim, dia tak punya nama. Nah, ada sendiri Mahapatih yang pertama kali menjadi Mahapatih di Majapahit adalah Nambi. Siapa itu Nambi? Nambi adalah bekas orang kepercayaan dari Singosari juga. Jadi Nambi itu adalah tokoh yang selalu bersama-sama dengan Raden Wijaya, dan dia juga termasuk yang membantu pelarian Raden Wijaya, mengamankan keempat istrinya, sehingga bisa dikatakan Nambi adalah orang terdekat Raden Wijaya. Sehingga Nambi itu dijadikan sebagai Mahapatih kepercayaannya Raden Wijaya. Tetapi ada istilah Nambi itu dia tidak pandai berperang, dia tidak pandai untuk ilmu kanuraganya dan lain-lainnya. Tapi dia jadikan Mahapatih karena dia memiliki strategi yang jitu. Dia punya kelebihan bisa mempunyai strategi yang hebat, sehingga dia jadikan sebagai Mahapatih. Nah, itu kelebihan dari Nambi. Nah, awal mula dirinya Majapahit
Raden Wijaya itu mengumpulkan semua pejabatnya. Ada Patih Ronggolawe, ada Patih Lembusora, ada Patih Nambi, ada Mahapatih tadi itu, dan juga ada Arya Winaraja. Mereka dikumpulkan pada saat awal terbentuknya Majapahit. Raden Wijaya langsung mengajak diskusi mereka. Dengan diskusinya adalah mencari ide bersama-sama terkait dengan bagaimana situasinya, bagaimana menyiasati tentang penagihan janji dari kerajaan Mongol. Karena Raden Wijaya pernah sempat janji dia akan memberikan keempat istrinya, anak Kertanegara. Dan Raden Wijaya memberikan kesempatan kepada para patihnya untuk menyumbang pikiran apa yang harus dilakukan. Ya, intinya Raden Wijaya menanyakan, ini bagaimana kalau kerajaan Mongol atau Raja Gebelekan datang ke Jawa untuk menagih janjinya mengambil istri-istrinya dari Raden Wijaya. Lalu ada beberapa yang memberikan usulan. Usulan pertama itu dari Lembusora. Lembusora itu adalah patih yang sifatnya itu lebih tenang karena dia lebih dewasa. Lembusora itu adalah adik dari Arya Winaraja. Dia memberikan usulan bahwa mengatakan seorang raja besar di Jawa alangkah baiknya adalah menepati janji, itu kata Lembusora. Lalu tiba-tiba ada usulan berikutnya dari Ronggolawe. Nah, usulan dari Ronggolawe itu sangat berbeda lagi. Jadi Ronggolawe mengusulkan kepada raja bahwa dia mengatakan seperti ini, apapun yang diperintahkan oleh raja, saya siap melaksanakan. Saya siap untuk melaksanakan. Sekalipun raja memerintahkan untuk menyerang, saya siap menyerang dengan tumpah darah penghabisan untuk membela sang raja besar, Raden Wijaya. Nah, ternyata perkataan dari Ronggolawe itu menyulut semangat dari para tokoh-tokoh yang lainnya, sehingga terjadilah kesepakatan bahwa disepakati untuk tidak menepati janjinya, tidak memberikan istrinya. Kalau perlu mereka datang, kita akan menyerang, kita akan melawan pasukan-pasukan Tartar atau dari kerajaan Mongol. Oke, akhirnya karena semua sepakat untuk menyerang, akhirnya Raden Wijaya pun juga mencari strategi supaya bisa mengalahkan kerajaan Mongol bila datang untuk mengambil istrinya. Oke, singkat cerita, nah itulah awal mula Majapahit mengingkari janjinya dari kerajaan Mongol, dan bisa dikatakan Majapahit menaklukkan pasukan Tartar dari strategi Raden Wijaya. Nah, itu baru kisah awal. Nanti banyak sekali tragedi-tragedi tentang kerajaan Majapahit. Dan ternyata Majapahit itu dihiasi dengan peristiwa-peristiwa yang sangat berat sekali. Pemberontakan Ronggolawe. Pemberontakan Ronggolawe itu berawal dari pada saat Nambi itu diangkat sebagai Mahapatih. Nah, ada sosok Mahapatih yang lainnya yang tidak diketahui namanya. Dia itu berusaha memberikan isu-isu atau semacam pemberitaan-pemberitaan bahwa ada ketidakadilan. Ketidakadilannya di mana? Dalam arti bahwa kenapa yang menjadi Mahapatih itu adalah Nambi. Yang dia bicarakan bahwa Nambi itulah sosok yang tidak cakap dalam berperang, tidak mempunyai kemampuan untuk berperang, tapi kenapa diangkat sebagai Mahapatih. Sedangkan ada beberapa tokoh lainnya yang lebih pantas menjadi Mahapatih, diantaranya adalah Ronggolawe. Adapun juga ada tokoh yang lainnya adalah Lembusora, di mana mereka semua lebih cakap, lebih punya kemampuan dalam berperang. Tapi kenapa yang jadikan Mahapatih Nambi? Nah, yang terbawa hasutan itu yang pertama adalah Ronggolawe. Dia merasa sependapat bahwa kenapa harus Nambi, bukan Lembusora. Lembusora dikatakan lebih pantas karena usianya pun lebih matang untuk dijadikan Mahapatih. Sehingga pada saat rapat besar, Ronggolawe itu berusaha untuk menanyakan kepada Raden Wijaya landasan apa kenapa Nambi menjadi Mahapatih. Sungguh sedikit pun saya tidak merasa iri, Kakang Lawe. Saya sangat menyadari bahwa dalam perjuangan, baik semasa Gusti Wijaya dikejar-kejar pasukan Jayakatwang sampai menyeberang ke Madura, maupun semasa perjuangan menyerang Kediri dan pasukan Kitai Nagari,
Sama sekali saya tidak terlalu banyak berjasa. Tapi Nambi, diangkat sebagai Rakyan Pati di Majapahit, adalah benar-benar keputusan yang kurang bijaksana. Gusti Prabu pasti sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Saya cenderung curiga bahwa semua keputusan itu karena kepandaian Nambi menjilat Gusti Wijaya. Sehingga tidak sempat Gusti Prabu untuk menimbang-nimbang jasa para sahabatnya yang lain. Saya juga pernah berpikir begitu. Tapi sebagai sahabat, Nambi juga sedikit banyak punya jasa. Apa yang telah dilakukan oleh Nambi? Mungkin tangan saya terlalu sedikit terpecik oleh darah musuh. Tapi tangan Nambi jauh lebih bersih dari itu. Mestinya Paman Lembu Sora jauh lebih tepat daripada Nambi. Siapa yang meragukan kesetiaan Paman Sora? Kali ini kau benar, Mahapati. Tolong, jangan sebut saya Mahapati. Karena terus terang, yang memberi julukan itu juga Nambi. Supaya Gusti Prabu benci pada saya. Karena mengira saya gila hormat. Yang penting Kakang Lawe, negeri baru kita ini harus kita selamatkan dari penempatan orang yang kurang tepat. Kakanglah orang yang memiliki keberanian untuk bicara kepada Gusti Prabu. Pasti. Pada sidang paripurna nanti, saya akan bicara pada Gusti Prabu tentang kesalahan ini. Apapun yang terjadi, akan saya tanggung demi keselamatan negeri Wirwatikta ini. Aku tidak yakin Ranggalawe bicara begitu. Dia tentunya tahu aku menetapkan segala sesuatu, selalu melewati pemikiran, dan juga meminta saran kepada orang-orang dekatku, termasuk dia. Hamba hanya menyampaikan semua yang dia ucapkan, Gusti. Mungkin Ranggalawe mengukur segala sesuatu dengan otot. Dan menurut penilaian Rakyan Pati, pemikiran Nambi jauh lebih Gusti butuhkan daripada kekuatan ototnya. Tentu. Tidak pantas orang Rakyan berpikiran picik begitu. Barangkali memang sudah begitulah wataknya, Gusti. Dan Ronggolawe merasa ini ada kedekatan secara pribadi sehingga kenapa Nambi bisa jadikan Mahapati. Dan Ronggolawe pun juga sempat menyinggung bahwa Nambi sudah tidak pantas menjadi Mahapati. Dan Nambi pun juga pada saat rapat besar itu kan hadir di situ juga. Nambi merasa tersinggung atas kepercayaan Ronggolawe dirinya sebagai Mahapati. Nah, Ronggolawe merasa usulannya tidak diterima dan juga tidak ada jawaban dari Raden Wijaya. Tiba-tiba ada luapan emosi dari Ronggolawe karena waktu itu Ronggolawe memang usianya masih terlalu muda dan dia mengatakan dia mau menantang Nambi beradu kekuatan. Kira-kira siapa yang kuat dan ingin membuktikan bahwa pantaskah Nambi menjadi Mahapati. Dan Nambi pun merasa tersinggung dan dia merasa emosi. Dia mengatakan saya siap menerima tantangan, walaupun sebenarnya Nambi pun sadar bahwa Nambi pasti akan terkalahkan oleh Terus terang ada kekesalan dalam hati hamba tentang pengangkatan Punambi sebagai Rakyan Pati Wirwatikta. Apa alasanmu? Gusti kurang adil dalam memberikan peranan kepada pengikut yang lain. Apa jasa Nambi? Hamba tidak pernah melihat dia berada di depan para prajurit yang gagah berani. Apa pantas pengecut seperti dia jadi patih? Kenapa bukan Paman Sora atau Temenggung yang lain yang lebih berani? Saya tidak pernah meminta jabatan itu, Lawe. Silakan tanya kepada Gusti Prabu. Diam kamu, Nambi. Lidahmu beracun. Mulutmu memabukkan bagi siapa yang mendengar ucapanmu. Kenapa kamu marah kepada saya? Apa dosa saya padamu? Apa kamu merasa rezekimu aku rampas, Lawe? Saya tantang kamu, Nambi. Ayo, kulit siapa yang lebih keras? Majapahit. Nah, sesampainya di ibu kota Majapahit bertemu dengan Raden Wijaya, yang disampaikan Mahapati kepada Raden Wijaya dan disampaikan kepada Ronggolawe itu berbeda. Yang disampaikan Mahapati kepada Raden Wijaya justru malah
dia membuat emosi Raden Wijaya. Dia mengatakan Ronggolawe sudah tidak mau menerima keputusan Raden Wijaya dan siap menyerang Majapahit. Nah, kedatangan Ronggolawe itu yang tadinya adalah semula untuk meminta maaf, dianggap ada upaya penyerangan dari Ronggolawe. Dan setelah Mahapatih memberikan informasi yang mengatakan bahwa Ronggolawe siap untuk menyerang Majapahit, akhirnya Raden Wijaya pun murka. Dia merasa terhina, ada pemuda yang tidak sopan yang merasa berani ingin melawan Majapahit, sehingga Raden Wijaya pun menerima tantangan dari Ronggolawe. Dan akhirnya Raden Wijaya mengutus para patih-patihnya untuk memberi peringatan kepada Ronggolawe. Akhirnya ada dua patih, akhirnya Patih Lembusora, dia mengusulkan bahwa dia yang akan menangani permasalahan Ronggolawe. Dia yang siap untuk dikirimkan untuk menemui Ronggolawe. Dan Lembusora itu kenapa meminta untuk menyelesaikan masalah ini, karena Lembusora itu adalah pamannya Ronggolawe. Jadi Lembusora itu adalah adik dari Arya Wiraraja dan Ronggolawe adalah anak dari Arya Wiraraja. Dan akhirnya Lembusora ingin menyelesaikan permasalahan Ronggolawe, dan Ronggolawe meminta bantuan untuk didampingi oleh seorang patih yang namanya Kebo Anabrang. Nah, singkat cerita, berangkatlah Ronggolawe bersama dengan Kebo Anabrang membawa pasukan Majapahit untuk menemui Ronggolawe. Tapi Ronggolawe juga sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan karena sudah dihasut oleh Patih. Nah, singkat cerita, ternyata pada saat peperangan itu terjadilah pertemuan terlebih dahulu justru antara Kebo Anabrang dengan Ronggolawe. Jadilah perkelahian antara Ronggolawe dengan Kebo Anabrang di sebuah sungai. Terjadilah pertempuran antara Ronggolawe dengan Kebo Anabrang. Di situ ternyata Ronggolawe dapat dikalahkan oleh Kebo Anabrang dan Ronggolawe terus binasa atau mati di tangan Kebo Anabrang. Yang tadinya sebenarnya ingin didamaikan oleh Lembusora, tapi belum berhasil didamaikan, malah sudah terbunuhlah Ronggolawe di tangan Kebo Anabrang. Dan ternyata respon dari Lembusora itu tiba-tiba di luar kendali. Dia tiba-tiba marah yang tidak bisa diduga karena dia merasa melihat saudaranya sendiri kok terbunuh oleh Kebo Anabrang. Tiba-tiba emosi sesaat tiba-tiba. Menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, Anabrang. Iya!